Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mahmud Fiaji. Di sini saya sebagai moderator untuk kelompok 5. Izin untuk memulai presentasi. Kami dari kelompok 5 kelas 6D dengan judul presentasinya itu yang akan kami bawakan adalah mengenai inovasi sistem penilaian. Dan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Oke, boleh di next deh. Nah, di sini untuk anggota kelompok sendiri, kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama ini ada Teh Nafisa Gita Mahesti dengan NPM 6 Tertera, dan juga ada saya sendiri dengan NPM Tertera. Oke, boleh di next. Ya, untuk pembahasan sendiri untuk presentasi kali ini kita ada beberapa. Yang pertama itu kita akan membahas terkait dengan perencanaan sistem penilaian. Kemudian kita akan membahas terkait dengan penilaian berbasis komputer, validitas dan reliabilitas, bank soal, aplikasi dalam sistem penilaian, dan yang terakhir itu terkait dengan efektif dan efisien. Oke, untuk mengefektifkan waktu kita mulai aja. Boleh di next deh. Oke. Nah, di sini untuk perencanaan sistem penilaian sendiri bisa dilihat ya dari ada beberapa poin gitu. Nah, perencanaan sistem penilaian adalah pondasi utama atau pondasi yang penting gitu dalam membangun sebuah sistem evaluasi yang efektif dan juga relevan gitu. Proses ini memerlukan identifikasi yang cermat terhadap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, pengaturan kurikulum yang sesuai, dan juga pengembangan strategi evaluasi yang mendukung. Di Indonesia sendiri dengan dengan lanskap pendidikan yang beragam dari segi geografis hingga kebudayaan, perencanaan harus memperhitungkan terkait dengan semua variabel ini gitu agar sistem pendidikannya itu bagus gitu. Sebagai contoh gitu, dalam perencanaan yang berhasil penting untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan siswa, mengingat variasi dalam pemahaman materi dan juga gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan metode penilaian, entah itu melalui tes tertulis, proyek, atau penugasan daring sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan setiap siswa gitu. Pendapat ini juga didukung oleh sejumlah sumber gitu. Misalnya, evaluasi dan juga pengembangan sistem penilaian kinerja pada sebuah perusahaan memberikan gambaran tentang pentingnya tahap perencanaan, pengembangan, dan juga pengujian dalam membangun sistem penilaian yang efektif. Begitu pula dengan pengembangan sistem penilaian kinerja karyawan di rumah sakit yang menekankan perlunya analisis mendalam terhadap kebutuhan dan juga karakteristik karyawan, dan juga mengembangkan sistem penilaian yang sesuai dengan konteks rumah sakit tersebut. Selain itu, pandangan lain dari perencanaan pengembangan instrumen penilaian sikap dan dalam pembelajaran, apresiasi sastra anak menegaskan pentingnya kesesuaian antara analisis kebutuhan dengan pengembangan instrumen penelitian yang tepat. Nah, dengan demikian pemahaman yang holistik atau yang baik gitu terhadap perencanaan sistem penilaian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan juga efektif bagi semua siswa. Oke, mungkin untuk perencanaan sistem penilaian seperti itu boleh di next deh.
mohon maaf, barusan terkendala jaringan ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman untuk pembahasan di subbab kedua, itu terkait dengan penilaian berbasis komputer. Oke, terkait penilaian berbasis komputer ini si penilaian berbasis komputer ini tuh telah mempengaruhi pendidikan di Indonesia dengan cara yang sangat efektif. Contohnya itu ada UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Ini telah diadopsi secara luas di sekolah menengah atas di Indonesia, baik di SMP atau SMA gitu, yang memungkinkan siswa untuk melakukan ujian secara digital, mengurangi potensi kesalahan input dan juga meningkatkan kecepatan dalam pengelolaan hasil. Sebagai contoh sendiri, yang UNBK ini sendiri itu memungkinkan siswa untuk melakukan ujian secara digital, mengurangi potensi kesalahan input yang tadi sudah saya sebutkan, dan juga meningkatkan kecepatan dalam pengolahan hasil. Nah, penggunaan teknologi komputer dalam proses penilaian telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi dan juga akurasi proses penilaian. Sebagai pendukung juga penelitian dari Kathleen Skelis dan juga Bernard D. Ford ini juga menyebutkan gitu bahwa pengukuran dengan pilihan ganda basis yang cukup mengakibatkan skill yang kompleks dari siswa tidak dapat tertukar gitu. Nah, menggunakan asesmen berbasis komputer ini sendiri ternyata beragam pengukuran kepada siswa dapat disajikan dengan baik gitu. Bermacam tipe soal, ada kurang lebihnya ada 28 macam gitu, menjadikan pengukuran begitu variatif dan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan si pengajar dan juga siswanya. Selain itu, penelitian dari jurnal internasional terpublikasi tentang teknologi pembelajaran dan juga evaluasi menyebutkan bahwa pengukuran dengan pilihan ganda tanpa basis yang cukup mengakibatkan skill yang kompleks dari siswa tidak dapat terukur juga gitu. Nah, menggunakan asesmen berbasis komputer ini tuh atau penilaian berbasis komputer, ternyata beragam pengukuran kepada siswa dapat disajikan dengan baik. Bermacam tipe soal menjadikan pengukuran begitu variatif dan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengajar. Oke, mungkin segitu untuk penilaian berbasis komputer. Bisa di next ya. Oke, untuk subbab selanjutnya adalah validitas dan juga reliabilitas. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini merupakan aspek penting dalam penelitian untuk memastikan keakuratan dan juga keandalan hasil penelitiannya gitu. Di Indonesia sendiri, penelitian yang berkaitan dengan validitas dan reliabilitas itu sering dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian ini tuh dapat memberikan hasil yang konsisten dan juga dapat diandalkan atau bisa dipakai gitu. Sejumlah penelitian dari para ahli juga mengulas gitu pentingnya validitas dan juga reliabilitas dalam penelitian. Misalnya artikel dari Ebismark menjelaskan bahwa validitas itu sendiri mengukur sejauh mana hasil sesuai dengan karakteristik yang diukur, sementara reliabilitas itu mengukur sejauh mana hasil konsisten. Selain itu, artikel dari Ascharya juga membahas konsep validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dengan contoh kasus yang menekankan pentingnya validitas untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dan reliabilitas untuk konsistensi hasil. Nah, dengan menyoroti aspek penting tentang analisis dan kuantitatif, artikel dari Mind the Graph menjelaskan bahwa validitas mengacu pada instrumen yang benar-benar mengukur yang dimaksud, gitu ya. Sementara reliabilitas itu menunjukkan konsistensi hasil yang jadi konsisten saat si penelitian itu diulang gitu. Selain itu, sebuah studi jurnal keperawatan Indonesia membahas validitas dan juga reliabilitas dalam penelitian kualitatif, menekankan pentingnya keabsahan si data dan juga pembahasan tentang konfirmasi hasil temuannya itu sendiri. Untuk contoh konkret adalah penelitian oleh Susanti yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang menguji validitas dan reliabilitas alat ukur kinerja guru di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengembangan tenaga pendidik. Oke, boleh di next deh. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Teh Nafisa. Saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank soal. Nah, bank soal bukan hanya kumpulan sejumlah soal saja, tetapi bank soal merujuk pada suatu proses yang dikoleksi, dimonitor, disimpan dalam suatu database dengan informasi yang relevan atau diklasifikasikan sebagai cara melakukan pencarian dan pemilihan soal dengan mudah untuk kepentingan ujian. Nah, adapun pengembangan bank soal juga memiliki beberapa manfaat sebagaimana dikemukakan oleh Sumardyono dan Wiworo pada tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan penyusunan sebuah instrumen tes secara cepat dan mudah. Yang kedua, memungkinkan penyusunan instrumen tes yang berkualitas karena berasal dari butir-butir soal yang terkalibrasi. Yang ketiga, memungkinkan pengguna atau guru dalam jumlah besar yang dapat menggunakan butir-butir soal dalam bank soal. Yang keempat, memungkinkan tersedianya soal dengan beragam tingkat kesukaran. Yang kelima, memungkinkan review yang intensif untuk memperbarui butir-butir soal baru. Dan yang keenam, memungkinkan pencarian butir-butir soal dengan mudah menggunakan berbagai dasar pencarian sesuai keperluan. Misalnya berdasarkan topik, kompetensi dasar atau KD, dan tingkat kesukaan soal. Nah, keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya pengembangan bank soal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan desentralisasi pada program tes nasional dapat dikenalkan tanpa mengorbankan dapat dibandingkan hasil tes. Yang kedua, biaya dan waktu yang diperlukan pada kegiatan konstruksi tes dapat direduksi. Yang ketiga, makin besar jumlah butir soal yang terdapat pada bank soal, permasalahan keamanan menjadi lebih terjamin. Yang keempat, kualitas program tes dapat ditingkatkan dengan adanya butir-butir dalam bank soal yang telah diketahui karakteristiknya. Yang kelima, pendidik dapat mendesain perangkat tes yang akan digunakan dengan memanfaatkan butir-butir yang baik dalam bank soal. Yang keenam, pendidik dapat mengkonsentrasikan diri pada usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa harus membelanjakan banyak waktu untuk penyusunan perangkat tes. Nah, di samping banyak kegunaan dan manfaat dari bank soal, terutama bagi guru, terdapat beberapa kelemahan bank soal yang perlu diperhatikan dan diantisipasi. Beberapa keterbatasan pengembangan bank soal itu sebagaimana dikemukakan oleh Sumardono dan Wiworo pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan waktu, tenaga, dan mungkin juga biaya yang tidak sedikit untuk mengembangkan maupun mengelola sebuah bank soal. Bank soal membutuhkan orang-orang yang kompeten dan ahli di bidangnya. Yang kedua, bank soal bukan kumpulan instrumen tes, tetapi kumpulan butir-butir soal. Dengan demikian, sebuah instrumen tes sejatinya belum tersedia dari bank soal. Nah, kita harus memilih secara selektif butir-butir soal dan bank soal untuk mendapatkan sebuah instrumen tes yang berkualitas dan sesuai yang diinginkan. Dan yang ketiga, adanya bank soal dapat menyebabkan guru hanya menjadi pengguna pasif bank soal dan tidak berusaha membantu mengembangkan bank soal. Nah, selanjutnya di sini ada pemanfaatan aplikasi dalam sistem penilaian. Untuk memperoleh informasi tentang pencapaian hasil dari proses pembelajaran siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan penilaian hasil belajar. Nah, menurut Wahid Murni, Mustikawan, dan Rido pada tahun 2010, fungsi penting bagi pendidik dalam mengevaluasi belajar siswa adalah memberikan umpan balik kepada siswa dalam mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dari proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, menurut Miller, Lin, dan Gronlund pada tahun 2012 mendefinisikan penilaian belajar siswa sebagai berbagai prosedur untuk memperoleh informasi belajar siswa dan menentukan keputusan berkaitan dengan kinerja atau hasil belajar siswa. Nah, terkait dengan penilaian, selama ini guru melakukan penilaian hasil belajar atau tes hasil belajar siswa menggunakan cara konvensional, yaitu berbasis kertas atau paper-based test. Nah, kelemahan paper-based test atau paper and pencil test diantaranya
pengadaan logistik berupa kertas dan pengadaan soal memerlukan biaya yang cukup besar dan kurang ekonomis. Selain itu, soal hasil dari pencetakan atau fotokopi terkadang masih ada kualitasnya yang rendah, kurang menarik, buram, dan tulisan yang kurang jelas akibat dari buruknya kualitas fotokopi atau kesalahan teknis dalam penggandaan soal. Hal ini tentunya akan menyulitkan siswa dalam membaca soal dan membuat siswa jenuh dalam mengerjakan soal. Nah, guru juga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengoreksi jawaban siswa yang dilakukan secara manual sehingga penilaian siswa tersebut tidak dapat langsung diketahui hasilnya. Nah, inovasi produk adalah suatu penciptaan baru yang mengandung beberapa unsur. Salah satunya adalah teknologi baru. Melalui perkembangan teknologi masa kini, pastinya inovasi tersebut harus bisa direalisasikan dalam dunia pendidikan. Dengan adanya inovasi baru menggunakan aplikasi Quizzes ini untuk melihat dan mengamati hasil ujian atau kuis siswa. Aplikasi Quizzes merupakan salah satu aplikasi yang efektif digunakan untuk menilai hasil kerja siswa. Dalam aplikasi Quizzes ini, peserta didik akan diajak untuk tetap rileks dan mengerjakan soal yang sudah dibuat oleh guru. Quizzes adalah aplikasi pendidikan berbasis game yang membawa aktivitas multi pemain ke ruang kelas dan membuatnya di kelas latihan interaktif dan menyenangkan. Adapun cara penggunaan aplikasi Quizzes itu yang pertama, ketik di papan tools aplikasi Quizzes, kemudian klik search. Kedua, pilih sync up with email atau bisa juga pilih sync up with Google. Yang ketiga, klik teacher jika ingin login sebagai guru. Yang keempat, kemudian masukkan identitas sendiri dengan email. Yang kelima, pilih continue. Yang keenam, kemudian klik create new quiz untuk membuat soal. Yang ketujuh, klik let's create quiz. Yang ke-8, kemudian guru mengisi soal seperlunya pada kolom, misalnya 20 soal. Setelah selesai membuat soal sebanyak 20 tersebut, dalam mengisi soal, guru harus memilih jawaban yang benar dengan klik salah satu bentuk bulatan pada kolom. Guru juga harus mengatur waktu sesuai dengan tingkat kesulitan pada soal. Yang ke-9, jika sudah selesai, pilih save. Yang ke-10, jika soal sudah semua diisi, klik finish quiz. Yang ke-11, kemudian akan muncul tampilan kuis detail atau atur kelas berupa mata pelajaran. Lalu klik save details. Yang ke-12, selanjutnya klik start live quiz untuk dibagikan kepada peserta didik. Yang ke-13, pilih classic. Yang ke-14, klik continue. Yang ke-15, pilih or share via yang mau kita tuju. Yang ke-16, klik copy link. Yang ke-17, lalu bagikan ke peserta didik. Yang ke-18, ketika siswa sudah bergabung, maka guru pilih start untuk memulai evaluasi. Yang ke-19, setelah peserta didik selesai mengerjakan evaluasi padahal waktu yang ditentukan sebelumnya belum habis, guru bisa klik end untuk mengakhiri ujian. Yang ke-20, kemudian akan muncul hasil evaluasi peserta didik. Guru bisa mengunduh hasil tersebut dengan klik download. Dan yang terakhir, yang ke-21 itu kemudian simpan di folder laptop atau di Android. Nah, di sini ada efektif dan efisien. Nah, kelebihan aplikasi Quizzes ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilakukan di mana dan kapanpun. Yang kedua, peserta didik akan rileks dengan adanya suara musik di aplikasi tersebut. Jika tidak suka, peserta didik juga bisa mematikan suara. Yang ketiga, ketika peserta didik selesai menjawab soal, maka akan muncul jawaban benar. Yang keempat, ketika pergantian soal, peserta didik akan menyaksikan hiburan dalam bentuk iklan yang sesuai untuk peserta didik. Yang kelima, setelah selesai mengerjakan soal tersebut, siswa akan melihat poin dan hasil mereka sendiri beserta rankingnya. Yang keenam, siswa tidak bisa bekerja sama dengan temannya karena aplikasi Quizzes secara langsung mengacak soal. Yang ketujuh, membangkitkan motivasi siswa dalam mengerjakan soal yang diujikan, dikarenakan adanya papan peringkat yang menunjukkan skor masing-masing siswa dan urutan peringkat siswa, serta membangkitkan semangat siswa untuk terus bersaing dan mengerjakan soal dengan cepat dan teliti.
Yang kedelapan, memudahkan guru atau tenaga pendidik dalam sistem penilaian. Jadi guru tidak lagi memeriksa satu persatu jawaban siswa. Nah, selain ada kelebihan, ada pun kelemahan dari aplikasi Quizizz yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data internet harus stabil. Jika tidak, maka peserta didik akan kehabisan waktu. Yang paling fatal adalah jika daya jaringan internet tidak stabil dan waktu evaluasi juga sudah tidak banyak, maka peserta didik tidak dapat mengikuti evaluasi kembali. Yang kedua, jika menggunakan PC atau laptop, siswa dapat membuka tab baru untuk mencari jawaban dari internet. Mungkin sekian dari pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Teh Nafisa Gita Maeste yang sudah menyampaikan materinya. Di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan kesimpulan untuk materi kali ini. Nah, inovasi dalam sistem penilaian pendidikan di Indonesia menekankan pentingnya validitas, reliabilitas, dan juga keterlibatan siswa. Melalui penggunaan teknologi modern dan pengembangan bank soal yang bervariasi, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung. Pemanfaatan aplikasi pendidikan seperti Quizizz juga meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan terus mengembangkan sistem penilaian ini, Indonesia dapat memastikan pendidikan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Oke, boleh di next deh. Oke, mungkin sekian untuk pemaparan presentasi kali ini. Selanjutnya akan saya buka untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah kami sampaikan, boleh untuk mengaktifkan fitur raise hand. Oke. Di sini yang pertama ada Teh Imelia. Kepada Teh Imelia, saya persilakan ke Teh. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Mela Febrianti dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana cara mengukur dampak inovasi dalam sistem penilaian terhadap hasil belajar siswa dan efektivitas pengajaran sebagai guru? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya Teh. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Kang Alvan, mangga Kang. Halo Kang Alvan, ada di room. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Alvan Fadlur Rahman. Izin bertanya, apa strategi untuk memastikan bank soal memberikan gambaran yang akurat tentang pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kang. Selanjutnya ada dari Teh Tia. Kepada Teh Tia, saya persilakan. Terima kasih moderator. Izin bertanya, perwakilan dari kelompok 10 dalam perencanaan sistem penilaian poin 5 itu kan terdapat contoh keberhasilannya. Ada juga nggak kayak kegagalannya itu kayak gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Rahnis Arofah. Silakan banget Teh. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Ranis, perwakilan dari kelompok 8. Izin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi pada saat implementasi inovasi penilaian dan langkah apa yang dapat diambil untuk menangani tantangan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Teh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Disa Gayatri. Kepada Teh Disa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Disa Gayatri, perwakilan dari kelompok 9. Izin bertanya, mengapa penting untuk memperhatikan validitas, reliabilitas, dan keterlibatan siswa dalam sistem penilaian pendidikan? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, siap. Terima kasih Teh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Hamel Lia Puspitasari. Kepada Teh Hamel, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 4. Bagaimana sistem penilaian yang tadi disebutkan oleh kelompok 4 dapat menyesuaikan dengan perubahan kurikulum dan kebutuhan pendidikan? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Teh. Oke, dilanjutkan pertanyaan dari Kang Asman Siddiq.
kepada Kang Asman, saya persilakan. Oke, ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Azman dari perwakilan dari kelompok 11, izin bertanya. Mengapa analisis secara menyeluruh terhadap kebutuhan siswa itu sangat penting gitu dalam perencanaan sistem penilaian. Mungkin segitu, terima kasih. Oke, siap, terima kasih Kang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Intan. Kepada Teh Intan saya persilakan. Enggak Teh? Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya, apakah ada kelemahan-kelemahan dari penilaian berbasis teknologi ini, dan jika ada bagaimana solusi yang sudah disiapkan? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Teh. Oke, dilanjutkan dengan pertanyaan terakhir dari Teh Amel. Kepada Teh Amel saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih moderator. Saya Amelia dari perwakilan kelompok 7 izin bertanya, mengapa pengembangan soal itu dapat dikatakan terbatas? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Teh. Oke, mungkin sekian ya untuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Kami izin untuk diskusi dulu. Sembari kita diskusi mungkin bisa dilanjutkan dulu dengan kelompok sebelumnya menjawab pertanyaan. Mungkin kami cukupkan dulu. Terima kasih. Nanti dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan ya teman-teman. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Nah, pertanyaannya yaitu mengapa pengembangan soal dapat dikatakan terbatas. Nah, pengembangan soal dapat dalam konteks pendidikan seringkali dapat dianggap terbatas karena beberapa alasan nih. Yang pertama itu, guru seringkali memiliki waktu yang terbatas untuk mengembangkan soal, terutama jika mereka memiliki tanggung jawab lain di luar mengajar. Keterbatasan waktu ini bisa membuat guru cenderung menggunakan soal-soal yang sudah ada atau membuat soal dengan tingkat kreativitas yang terbatas. Nah, yang kedua itu, beberapa sekolah atau institusi pendidikan mungkin memiliki sumber daya yang terbatas untuk mendukung pengembangan soal yang beragam. Ini termasuk akses terbatas terhadap buku teks, perangkat lunak, atau pelatihan yang diperlukan untuk menghasilkan soal yang berkualitas. Dan yang terakhir, yang ketiga itu, tidak semua guru memiliki latar belakang atau keahlian dalam pengembangan soal yang efektif. Nah, pengembangan soal yang berkualitas membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kurikulum, standar pembelajaran, dan prinsip evaluasi. Nah, keterbatasan keahlian ini dalam hal ini dapat membatasi variasi dan kualitas soal yang dihasilkan. Nah, mungkin sekian jawabannya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, siap. Terima kasih Teh atas jawabannya. Mungkin sekian ya teman-teman terkait dengan sesi tanya jawab dari kelompok 4 dan juga kelompok 5. Mungkin saya mewakili teman-teman yang lain meminta maaf kalau misalnya pada saat presentasi ada kekurangan. Mungkin sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.